Shalom, wow, luar biasa kembali bertemu dan semuanya penuh dengan berkat dan sukacita ya. Wanita, pada hari ini kita akan bicara tentang apa ya? Oke, tentang mimpi buruknya suami ya. Kita sudah bicarakan tentang dua hal. Pada waktu yang lalu kita bicara tentang wanita mimpi buruknya suami adalah wanita yang suka marah ya. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, lebih baik tinggal di padang gurun yang notabene-nya itu tidak nyaman, panasnya luar biasa, kalau dingin sangat dingin luar biasa, anginnya kencang, belum lagi tidak ada sumber mata air, intinya tidak menyenangkan, tapi mereka memilih lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan wanita yang suka marah. Itu mimpi buruk suami yang pertama. Mimpi buruk suami yang kedua adalah wanita yang pencemburu ya, sangat parno, cemburu, dikit-dikit curiga dengan suami. Ini membuat suami nggak bisa kerja, nggak bisa happy, dan yang pasti suami juga malu dong punya istri yang seperti ini ya. Dan kita sudah lihat contohnya bagaimana seorang Rahel akibat cemburu yang membabi buta membuat dia rugi sendiri. Yang ketiga, hari ini kita bicara tentang wanita yang bagaimana Bu Indri. Yuk kita buka dalam 1 Samuel ayat 7 sampai dengan 8. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ini bicara tentang wanita mimpi buruk suami yang bagaimana. Bukan wanita pemarah saja, bukan wanita pencemburu saja, tapi wanita yang L-E-B-A-I, lebay. Lebay, Bo. Ya, lebay, pundung ya, dikit-dikit nggak mau makan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit nggak mau masuk, nggak mau bertemu dengan keluarga, intinya gampang tersinggung. Ini Hana bukan wanita yang biasa-biasa, ini wanita Kristen loh. Bahkan kalau dibaca dalam Alkitab, setiap tahun dia pergi ke Silo. Suka ibadah, suka pelayanan, ya, bahkan mungkin aktif dalam pelayanan. Tapi tersinggung, karena apa? Penina. Siapa Penina? Penina adalah madunya. Pada saat dia mandul, suaminya menikah lagi dengan yang namanya Penina. Dan ternyata sang Penina ini punya anak, sementara Hana tidak punya anak. Akibatnya Penina suka mengejek-ejek dia dengan berkata, hei perempuan mandul, engkau tidak punya anak, sementara aku punya anak. Wanita, percayalah, dalam hidup ini kita pasti akan menghadapi Penina. Siapa Penina? Mungkin orang yang menggosip kita, orang yang menjelek-jelekan kita, orang yang suka cemburu dengan kita, orang yang suka memfitnah kita. Intinya, hidup ini memang banyak masalah. Termasuk masalah membuat kita tidak nyaman dengan perkataan-perkataan dari orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak bisa menutup telinga untuk suara-suara bising yang membuat kita sangat-sangat tidak nyaman. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana respon kita menghadapi wanita, menghadapi Penina yang selalu mengusik kita? Apakah kita langsung tersinggung? Apakah kita menjadi wanita yang lebay? Apakah kita menjadi wanita yang tidak mau makan dan hanya menangis saja? Selama kita memiliki karakter yang terlalu mengasihani diri sendiri, sampai kapanpun kita tidak akan menjadi mimpi indah suami. Dan kalau mau jujur, kita baca ayat berikutnya. Elkana awal mulanya sangat sayang kepada Hana. Dia berikan kepada Hana yang terbaik. Tapi karena Hana ini selalu menangis, selalu cengeng, selalu nggak mau makan, dan Penina memiliki anak dari tahun ke tahun, akhirnya apa yang terjadi? Elkana memberikan Hana sebagian sama seperti Penina dengan anak-anaknya. Cintanya mulai luntur bukan karena dia tidak mengasihi Hana awalnya, tapi karena menghadapi istri yang terlalu lebay, yang terlalu mengasihani diri sendiri, yang gampang tersinggung, yang bak kristal istilahnya. Kristal memang mahal wanita, tapi sekali kristal itu retak tidak ada artinya. Wanita-wanita yang hebat bukan wanita-wanita yang cantik, yang tanpa masalah. Tapi wanita yang hebat adalah wanita yang tidak gampang menyerah, yang tidak gampang pundung, yang tidak gampang lebay dalam kehidupannya. Kita ingat bagaimana seorang perempuan Kanaan yang luar biasa. Perempuan ini tidak disukai oleh gereja, bahkan dia diusir, bahkan dia tidak dianggap, bahkan juga doanya tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak lebay, dia tidak tersinggung karena Tuhan tidak langsung menjawab doa dia. Dia tidak tersinggung walaupun gereja tidak menganggap dia. Kalau kita berharap seluruh dunia ini menerima keberadaan kita, kita pasti akan kecewa. Karena di mana-mana pastilah ada yang pro dan kontra. Di mana-mana ada yang suka dan ada yang tidak suka.
Kalau kita hanya berharap semua orang suka dengan kita, tidak akan bisa kita menjadi pribadi-pribadi yang membuat suami kita bangga dengan kita. Masalah yang kita hadapi, berita-berita yang tidak menyenangkan, itu bukan membuat kita menjadi lemah. Harusnya membuat kita makin berkata, walaupun aku mendengar gosip, omongan yang tidak menyenangkan, atau perkataan yang tidak benar, aku tidak akan terpengaruh. Karena aku mau menjadi wanita mimpi indah daripada suamiku. Ya, wanita, jangan kita pertahankan karakter yang gampang tersinggung. Itu tidak akan membuat kita lebih baik dalam kehidupan ini. Suami tidak akan happy. Kalau mau jujur, Ibu Indri juga dulu karakternya sangat lebay. Tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Akhirnya apa? Membuat aku semakin tidak bisa menghadapi masalah. Jangan bangga dengan berkata, saya ini orangnya sensitif, Bu Indri. Bukan hal yang patut dibanggakan dengan terlalu oversensitif. Karena wanita yang mau dipercayakan Tuhan akan banyak hal, wanita yang mau menjadi mimpi indah daripada suami adalah wanita yang tidak gampang terpengaruh, apalagi sampai dikuasai oleh perasaannya lebih daripada imannya. Hari ini mari kita koreksi, belajar daripada seorang Hana. Waktu Hana masih gampang tersinggung, waktu terlalu lebay, dia tidak mendapatkan anak. Tuhan tidak berikan Samuel kepada dia, karena Tuhan mencari wanita-wanita yang bangkit. Walaupun ada gosip, walaupun ada perkataan yang tidak menyenangkan, dia tidak terpengaruh karena pikirannya, karena telinganya hanya mendengarkan tentang rencana Tuhan dalam hidupnya. Hana akhirnya mendapatkan Samuel pada saat dia bangkit dari ketersinggungannya, pada saat dia bangkit daripada pribadi yang lebay, menjadi pribadi yang mau bangkit dan menjadi berkat bagi Tuhan. Waktu dia berjanji, Tuhan kalau aku punya anak akan kuberikan padamu. Di sana Tuhan ubahkan hidupnya. Wanita, percayalah, suami kita bukan hanya berharap mendapatkan istri yang serba sempurna, tapi suami ingin istri yang tegar, istri yang tidak gampang lebay, istri yang tetap bisa bertahan dan tetap bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kalau kami belajar untuk tidak menjadi pribadi yang very sensitif, yang sangat sensitif dalam menghadapi berita-berita yang tidak menyenangkan, kami tahu ternyata itu bukan untuk menjadikan suami kami menganggap kami istri yang menjadi mimpi indahnya. Kami mau berubah Tuhan Yesus, dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry by Love. Shalom.